Kehidupan kadangkala tidak bisa kita duga. Hari ini kita terlihat baik-baik saja, keadaan oke, anak-anak sehat, rumah tangga aman, ya ekonomi juga tidak menjadi masalah. Tapi itu tidak bisa selamanya kita nikmati. Dari banyak pengalaman dan banyak yang terjadi bagi banyak orang, kadang-kadang di tengah kehidupan yang aman-aman saja, tiba-tiba terjadi badai yang sangat besar. Badai ekonomi, badai rumah tangga, badai sakit penyakit, itu datang tiba-tiba dan tidak kita undang, tapi itu terjadi atas hidup kita. Seharusnya kita tidak terkejut ya pada waktu badai itu datang. Karena memang yang biasa, yang orang alami. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mencegah badai itu datang. Coba lihat kisahnya di dalam Matius 8 ayat 23 sampai yang ke-24. Saya bacakan sebuah kisah yang rasanya banyak kita orang-orang Kristen yang membacanya. Matius 8 ayat 23 sampai 24. Yesus naik ke perahu dan pengikut-pengikutnya ikut bersama dia. Tiba-tiba angin ribut yang hebat sekali melanda danau sehingga perahu dipukul ombak. Pada waktu itu Yesus sedang tidur. Nah, lihat bagaimana tiba-tiba angin ribut datang dan hebat sekali. Angin ribut di terjemahan lain memakai badai besar, guncangan besar, atau mungkin kita kenal dengan kata mega, yaitu besar. Angin sendiri menggambarkan itu bukan angin biasa, angin sepoi, tapi itu adalah angin puyuh, tornado, ya, badai yang sangat ganas. Di tengah kehidupan yang tenang-tenang saja dalam perahu kehidupan, tiba-tiba terjadi badai yang hebat melanda. Tentunya kita tahu sebagian besar murid-murid Tuhan Yesus adalah nelayan-nelayan yang biasa hidup di tengah lautan bebas. Mereka pekerjaannya dalam menangkap ikan, sehingga tentunya hidup di dalam laut, di tengah laut itu merupakan sebuah kehidupan yang biasa. Dan saya percaya mereka adalah orang-orang yang canggih, orang-orang yang pinter di dalam mengemudi kapalnya. Ya, kapal yang mereka gunakan setiap hari tentunya mereka paham, sehingga mereka bisa mencari nafkah lewat kapal perahu mereka untuk menangkap ikan. Tapi apa yang terjadi saat itu, terjadi badai yang sangat besar, sehingga kita membaca di kisah ini angin itu tidak bisa dikendalikan. Kemampuan mereka di dalam pengalaman mereka, ya dalam perahu mereka berlayar mengendalikan kapal mereka, ya itu tidak bisa dipakai saat itu. Mungkin di kejadian-kejadian lalu mereka sering juga mengalami badai atau angin, tetapi mereka bisa tanggulangi, mereka bisa selamat. Tapi kali ini badai itu beda. Badainya mega, besar sekali, sehingga dikatakan mereka menjadi takut dan mereka kehilangan harapan. Dalam kehidupan kita mungkin banyak mengalami persoalan demi persoalan. Di masa lalu kita mengalami badai yang rasanya cukup besar, tapi toh kita lewati badai itu sampai hari ini kita didapati oke-oke saja. Tapi tiba-tiba terjadi kembali badai yang besar, dan kali ini rasanya beda. Kita rasanya putus asa, kita tidak bisa mengendalikan badai kehidupan kita karena ternyata sangat besar. Kemampuan manusia, kepintaran manusia tidak bisa diandalkan untuk mengendalikan persoalan. Markus 4 ayat 39 memberi kita kata-kata yang sangat menenangkan. Di tengah persoalan hidup yang sangat membuat kita putus harapan dan kita merasa seperti mau mati saja karena persoalan yang menghimpit, ada perkataan Tuhan Yesus yang meneduhkan. Dia berkata, damai, diam, tenanglah.
Dan saya percaya perkataan yang sangat sederhana ini membuat badai di hati kita menjadi teduh. Dan menarik dikatakan, ya menarik sekali dikatakan itu menenangkan angin ribut, badai besar, tenang seketika. Tidak ada penundaan di dalam menghentikan badai yang sangat mengkhawatirkan. Yesus tidak pernah menunda-nunda pertolongannya untuk kita. Waktu dilihat kita sedang dalam keadaan yang putus asa dan tidak ada lagi pengharapan, dia tidak akan menunda-nunda pertolongannya. Pertolongan dia pasti tepat pada waktunya. Dan kita lihat ya, seketika badai itu tenang. Markus 4 ayat ke-39 dikatakan angin itu berhenti dan terjadilah ketenangan yang sangat besar. Kalau kita melihat angin badai itu rasanya setahu saya tidak akan pernah bisa berhenti dengan seketika. Tentunya membutuhkan sedikit waktu untuk bisa meneduhkan angin badai yang sangat besar. Tetapi pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan tidaklah bisa dibatasi seperti itu. Pertolongannya seketika. Tidak menunda-nunda, tidak perlu waktu karena dia adalah penguasa alam semesta. Semua harus tunduk di bawah perintahnya. Waktu Tuhan katakan tenanglah, diam, teduhlah, maka secara instan itu terjadi. Dan saya percaya kita berdoa bagi Anda yang mungkin saat ini sedang mengalami badai yang besar dalam hidupmu. Percayalah dia juga akan meneduhkan badai dalam hidup kita seketika. Enggak perlu waktu-waktu lama untuk menunda-nunda pertolongan Tuhan, tidak. Tetapi percayalah dia akan segera menolong kita. Masalahnya kapan? Saya tidak tahu, karena itu adalah kuasa dan rahasia Tuhan. Tetapi kita sebagai orang percaya, percayalah akan setiap firman yang kita baca. Kalau hari ini kita membaca bagaimana Yesus meneduhkan badai yang mega seketika, maka kita ambil firman itu dan kita percayai dan kita hidupkan dalam hidup kita bahwa masalah badai hidup kita bisa seketika tenang dan damai. Katakan amin. Yang sangat membuat saya ini tenang rasanya, wow, ada sebuah kepercayaan. Waktu saya membaca kisah ini, saudara perhatikan. Di ayat yang ke-35 dari Markus, pasal yang keempat, ayat 35 dikatakan begini. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Perintah Tuhanlah yang menyuruh murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Perintah Tuhanlah yang berkata berlayarlah, ya mengemudilah kapalmu dan kita akan pergi ke seberang. Perintah itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang menginginkan mereka untuk pergi. Dan saya percaya apabila perintah dari Tuhan, maka Dia yang memberi perintah akan bertanggung jawab atas perintahnya. Walaupun mungkin di tengah perjalanan daripada perintah itu murid-muridnya taat dan kemudian mereka berlayar, bertolak ke seberang, dan tiba-tiba di tengah jalan mereka mengalami angin badai yang besar. Kelihatannya tidak ada pertolongan, kelihatannya tidak ada harapan, tetapi saya percaya Tuhan punya tanggung jawab atas perintahnya. Bila dia memerintahkan murid-muridnya untuk bertolak ke seberang, maka dia juga punya tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya selamat. Walaupun badai ada, walaupun angin ribut ada, tetapi dia pasti akan menggenapi perintahnya. Bila dia suruh, maka pasti akhir daripada cerita ini pasti kita dapati mereka tidak binasa karena angin badai. Setuju nggak? Nah lihat, saya buktikan ternyata apa yang saya percayai itu benar-benar terjadi. Walaupun mereka sangat takut pada waktu terjadi badai. Tapi kita lihat di Markus pasal 5
ayat yang pertama dikatakan begini. Lalu sampailah mereka di seberang danau. Saudara, lalu sampailah mereka di seberang danau. Waktu Yesus perintahkan berlayarlah, bertolaklah, di tengah perjalanan mengalami badai, tetapi tujuan mereka akhirnya tetap mereka capai. Mereka bisa selamat dan tiba di seberang. Tak peduli, walaupun mungkin di tengah perjalanan harus menghadapi badai dan angin, nggak masalah karena Yesus ada dalam hidupnya. Yesus tetap ada di dalam kapal, perahu, murid-muridnya. Sehingga walaupun badai ada, tidak akan pernah membinasakan. Saya percaya begitulah dalam hidup kita. Perintahnya kepada kita, percayalah kepadaku, damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu, dan Dia akan pelihara kita sampai akhir zaman. Perintah itu tetap ada dan tetap ada dan tetap ada sampai sekarang. Dia berkata, percayalah kepadaku, maka apapun yang kita sedang hadapi, angin, persoalan, masalah, menghantam, sakit, penyakit, tapi kita akhirnya akan didapati tiba di tempat tujuan kita. Karena Yesus bertanggung jawab atas setiap firman-Nya. Amin. Jadi saudara tetap pegang teguh akan firman-Nya. Nggak masalah kalau kita di dalam menjalani kehidupan kita, di dalam mengiring Tuhan, ada terjadi badai atau persoalan. Tapi percayalah, Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Kita akan dibawa pada waktunya tiba di pantai di mana kita telah diperintahkan untuk bertolak. Kita akan didapati selamat. Kita tidak akan binasa karena Dia berkata, tidak ada seorang pun yang percaya kepadaku, kutinggalkan dan kulepaskan. Tidak ada seorang pun yang percaya kepadaku akan binasa, dan saya terlalu yakin Dia akan pegang janji itu kepada kita. Apapun yang terjadi di depan kita, tahun ini akan kita hadapi dan kita tidak tahu ke depan. Mungkin ada badai besar, ada mega angin yang ribut besar, tapi percayalah dan pegang firman-Nya. Amin. Shalom bagi Anda, shalom bagi kita, shalom bagi Indonesia.